Baik teman-teman, untuk soal nomor satu di sini terdapat sebuah balok bermasa 10 kg di atas permukaan kasar dengan nilai mu-nya atau koefisien geseknya adalah 0,4. Kemudian balok tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga bergerak sejauh 3 meter. Jika diketahui kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan berapakah kecepatan balok tersebut setelah bergerak sejauh 3 meter. Jadi di sini kita perhatikan konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan adalah benda, balok-balok yang bermula-mula diam atau V0-nya 0. Di sini kita tulis V0-nya sama dengan 0, ditarik dengan gaya sehingga memiliki kecepatan dan percepatan. Nah, artinya di sini benda mengalami yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Balok mengalami GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sehingga di sini kita bisa menerapkan rumus-rumus GLBB. Nah, rumus-rumus GLBB adalah ada 3, yakni yang pertama VT sama dengan V0 plus AT, yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dan yang ketiga adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, pada soal ini, manakah rumus yang kita gunakan? Kita perhatikan apa saja yang diketahui. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah yang pertama VT. Artinya, kita harus menggunakan rumus yang ada unsur VT-nya. Nah, rumus ketiga tidak mungkin karena di sini tidak ada VT-nya. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah S, yakni jarak sepanjang 3 meter. Artinya kita bisa memanfaatkan S ini sebagai keterangan. Nah, yang ada S-nya yang mana? Ternyata rumus yang nomor 2. Jadi rumus yang nomor 2 ini yang kita gunakan. Nah, untuk menggunakan rumus nomor 2 kita butuh apa saja? Yang pertama, VT ini yang ditanyakan. Kemudian V0 ini sudah diketahui yakni 0. Kemudian terdapat A ini belum kita ketahui. Artinya harus dicari dan S ini sudah diketahui yakni 3. Artinya sekarang kita mencari A. Bagaimana cara mencari A? Cara mencari A kita menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa ketika sebuah benda bermasa M diberi gaya sebesar F sehingga dia menimbulkan percepatan A, maka hubungannya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ini adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini kita aplikasikan ke soal di atas. Nah, soal di atas kita sudah mengetahui masanya, yakni masanya tadi 10 kilo. Masanya udah oke, 10 kilo. A ini yang kita cari. Sekarang kita tinggal mencari sigma F atau resultan gaya. Nah, resultan gaya ini kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Karena A-nya ini, nilai A-nya, kita lihat di atas, nilai A ini mengarah ke sumbu X. Artinya kita untuk mencari sigma F sama dengan M kali A ini, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Yakni yang pertama adalah F dan F besar dan F kecil. Resultan gaya sigma F. Sigma F sama dengan F besar ini adalah gaya tarik dikurang dengan F kecil. F kecil ini adalah gaya gesek karena ketika suatu benda yang kasar menempel pada permukaan kemudian benda tersebut bergerak maka dia akan menghasilkan gaya gesek. Kemudian kita tulis F-nya. F-nya ini F untuk F yang besar ini adalah 10 Newton. Sudah kita ketahui. Kemudian kita jabarkan rumus dari F kecil atau gaya gesek. Nah, gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikali N. Jadi kita jabarkan lagi di sini ya. F ini sama dengan mu dikali dengan N atau gaya normal. Nah, mu-nya sudah diketahui. Sekarang tinggal mencari N atau gaya normal.
Gaya normal itu yang mana sih? Jadi, gaya normal itu, misalkan kita gambarkan baloknya, ini baloknya. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang disebabkan oleh dua permukaan benda yang bersentuhan. Jadi dari sini arahnya itu selalu berlawanan dengan gaya berat. Ini adalah gaya normal. Nah, ini adalah gaya atau W-nya. Sehingga di sini nilai gaya normal itu karena tidak ada gaya-gaya yang mempengaruhi pada sumbu Y, hanya ada dua gaya ini, maka nilainya W sama dengan N. Nah, W ini rumusnya adalah M dikali dengan G. Nah, sehingga nilai N itu sama dengan, kita tulis N sama dengan M dikali dengan G. M-nya adalah 10 kg. Kemudian 10 meter per sekon kuadrat. Artinya gaya normalnya adalah 100 Newton. Maka kita tulis mu tadi adalah 0,4 dikali dengan N-nya adalah 100, sehingga F-nya atau gaya geseknya adalah 40 Newton. Jadi ini kita tulis saja langsung F besarnya tadi untuk gaya yang besar tadi adalah berapa? Kita lihat, kita hapus terlebih dahulu ini. Tadi untuk F besar adalah 100 Newton. Kita tulis saja 100 Newton dikurang F kecil 40 Newton, sehingga sigma F atau resultan gayanya adalah 60 Newton. Nah, sekarang kita sudah bisa menerapkan pada hukum Newton 2 ini, sehingga nilai A percepatan, untuk mencari percepatan, ini A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya adalah ini atas 60 Newton, kemudian M masanya adalah 10 kg. Artinya A-nya adalah 60 dibagi dengan 10 adalah 6 meter per sekon kuadrat. Ini adalah A-nya. Nah, kemudian karena kita sudah menemukan A di sini, A sudah ketemu, sudah oke, maka kita bisa mencari VT. VT. Kita tulis rumusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita masukkan lagi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ini, V0-nya adalah mula-mula diam, artinya V0-nya 0. Sehingga kita coret, kita abaikan, tinggal 2AS. 2 dikali A, A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat, dikali dengan S. S-nya ini tadi jaraknya 3 meter. Nah, ternyata VT kuadrat sama dengan 2 dikali 6 dikali 3. Tinggal 6. Satuannya kita tulis meter kali meter adalah meter kuadrat sekon kuadrat. Nah, sehingga VT ini adalah akar dari 36 meter per sekon di sini, kuadrat seperti ini. Artinya, maaf, artinya VT adalah 6 meter per sekon. Kita akarkan saja. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi, kecepatan akhir benda tersebut kita simpulkan, kecepatan akhir benda adalah 6 meter per sekon. Ini adalah jawabannya.